teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan kalian melalui video ini. Terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktu untuk menonton, dan semoga melalui tayangan ini kita bisa belajar sesuatu yang berharga bagi iman dan kehidupan kita sehari-hari. Di dunia yang penuh kesibukan ini, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan merenungkan kasih serta karya Tuhan dalam hidup kita. Salah satu cara yang indah untuk kembali mengingatnya adalah melalui kisah, baik dari Alkitab, kesaksian hidup, maupun karya seni, seperti film rohani. Film bukan hanya sebagai hiburan, tetapi bisa menjadi sarana untuk menyentuh hati, meneguhkan iman, bahkan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Dan dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah ringkasan dari sebuah film rohani yang penuh dengan pesan mendalam tentang pengharapan, iman, dan kasih setia Tuhan. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar bahkan menonton film ini, tapi mungkin juga ada yang baru pertama kali dengar dan belum pernah menonton film ini. Tapi jangan khawatir, karena lewat ringkasan ini kita akan bersama-sama melihat inti cerita dan pelajaran penting yang kita bisa ambil. Dan mengapa saya memilih untuk membagikan film ini? Karena saya percaya bahwa setiap kisah yang dilandasi iman selalu memiliki kekuatan. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi sebuah ajakan untuk kita semua agar semakin dekat dengan Tuhan, semakin berani menghadapi tantangan hidup, dan semakin setia menjalani panggilan kita sebagai orang percaya. Atau bisa dibilang kita harus setia dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Jadi teman-teman, mari kita duduk diam dengan hati yang tenang, kita membuka pikiran dan hati kita, dan bersama-sama kita menyimak ringkasan film rohani akan saya bagikan. Dan saya berharap setelah menonton video ini, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi kita juga mengalami sentuhan rohani yang nyata, sebuah dorongan untuk terus melangkah dalam terang Tuhan. Judul film yang akan saya bagikan yaitu berjudul Tell the World. Film Tell the World adalah sebuah drama sejarah yang menceritakan kisah awal terbentuknya Gereja Advent hari ke-7. Ceritanya bermula pada awal abad ke-19 di Amerika Serikat. Di sebuah wilayah pedesaan dengan kehidupan sederhana, film ini tidak hanya menampilkan perjalanan iman dari tokoh-tokoh penting, tetapi juga menggambarkan perasaan manusiawi mereka, kebimbangan, harapan, kekecewaan, dan perjuangan untuk bangkit kembali. Tema besar film ini adalah tentang bagaimana sekelompok kecil orang melalui doa, studi Alkitab, dan pengorbanan membangun sebuah gerakan iman yang bertahan hingga kini. Baik, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, William Miller dan awal gerakan, atau bisa dibilang Reluctant Preacher.
Kisah ini dimulai dengan seorang petani bernama William Miller. Ia adalah seorang veteran perang yang awalnya skeptis terhadap agama. Namun, melalui pengalaman hidup dan studinya terhadap Alkitab, Miller menemukan sesuatu yang ternyata mengubah hidupnya. Ketika William Miller membaca kitab Daniel, khususnya Daniel pasal 8 ayat 4 tentang 2300 petang dan pagi, ia sampai pada keyakinan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Bahkan akan terjadi pada masa hidupnya. Awalnya, Miller tidak ingin berbicara tentang ini kepada siapapun. Dia merasa bahwa dirinya hanyalah seorang petani biasa, bukan pengkhotbah, tetapi hatinya terus gelisah. Ia merasa bahwa Tuhan memanggilnya untuk berbicara. Akhirnya, dengan penuh keberatan, ia mulai menyampaikan khotbah kecil di gereja-gereja yang ada di desa. Dan yang mengejutkan, banyak orang ternyata yang tertarik dan tersentuh oleh pesannya dari William Miller tersebut. Dari sinilah gerakan yang dikenal sebagai Millerite Movement mulai berkembang. Kita masuk dalam bagian kedua tentang gerakan yang membesar atau Jesus is coming. Pesan William Miller tidak berhenti di desa kecil saja. Dengan bantuan seorang pendeta muda dan penuh semangat bernama Joshua V. Helms, berita ini tersebar luas. Helms adalah orang yang bisa dikatakan pandai berorganisasi dan piawai dalam komunikasi. Dan Helms ini, ia mencetak brosur, selebaran, bahkan menerbitkan surat kabar untuk menyebarkan berita bahwa Yesus segera datang. Seminar dan pertemuan besar diadakan di berbagai kota. Ribuan orang datang mendengar khotbah tentang kedatangan Kristus. Dan banyak yang percaya. Ada yang menjual harta, meninggalkan pekerjaan, dan sepenuh hati menantikan hari besar itu. Film ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Orang-orang bernyanyi, berdoa, dan hidup dengan keyakinan mendalam bahwa dunia akan segera berakhir. Namun, di balik sukacita itu, ada juga keraguan dan ejekan dari orang luar. Media saat itu bahkan menertawakan mereka, menyebut gerakan ini sebagai fanatik. Next, kita masuk dalam bagian yang ketiga, kekecewaan besar atau the great disappointment. William Miller dan para pengikutnya yakin bahwa kedatangan Kristus akan terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Mereka menantikan hari itu dengan doa dan penuh pengharapan. Ketika hari itu tiba, 22 Oktober 1844, mereka penuh, ribuan orang berkumpul menunggu dengan penuh sukacita. Namun malam berlalu dan Yesus tidak datang. Suasana yang tadinya penuh semangat berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Banyak orang menangis, sebagian marah, dan yang lain meninggalkan iman sama sekali. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai The Great Disappointment. Film ini menggambarkan bagaimana para pengikut Miller merasa dipermalukan.
Mereka diejek oleh tetangga, bahkan disebut sebagai penipu. Bahkan keluarga mereka sendiri ada yang tidak percaya lagi. William Miller sendiri merasa hancur. Ia berkata bahwa Ed tidak pernah ingin menipu siapapun. Ia hanya mengikuti apa yang ia pahami dari Alkitab. Tetapi kenyataannya melukai banyak orang. Walaupun banyak yang meninggalkan gerakan, ada sekelompok kecil yang tetap berdoa dan mencari penjelasan. Mereka yakin bahwa perhitungan waktu Miller itu tidak salah, tetapi mungkin pemahaman mereka yang keliru. Dan ini masuk di bagian yang keempat, dari kekecewaan ke harapan baru, faith tested. Dan disinilah muncul tokoh-tokoh baru. Yang pertama ada Ellen Harmon, Clark Ellen G. White, seorang gadis muda yang lemah secara fisik tetapi memiliki iman yang sangat luar biasa. Ia mulai menerima penglihatan yang menguatkan kelompok kecil yang masih bertahan. Dalam penglihatannya, ia melihat jalan sempit yang penuh cahaya, menggambarkan perjalanan iman umat Allah. Yang kedua ada James White, seorang pengkhotbah muda yang penuh semangat dan kemudian menjadi suami dari Ellen. Dan yang terakhir ada Joseph Bates, mantan kapten laut yang sangat disiplin dan berperan besar dalam memperkenalkan doktrin Sabat hari ke-7. Kelompok kecil ini mulai memahami bahwa pembersihan Ka'bah dalam Daniel 8 ayat 14 tidak menunjuk pada bumi yang dibersihkan dengan api, melainkan pada pelayanan Yesus di tempat kudus surgawi. Pemahaman inilah yang menjadi dasar dari teologi Advent. Dan sekarang kita masuk dalam bagian kelima, pertumbuhan ajaran dan identitas baru. Dari titik inilah, kelompok kecil yang tersisa mulai membentuk identitas baru. Mereka belajar Alkitab bersama, berdoa, dan perlahan membangun ajaran-ajaran yang sangat memiliki ciri khas, yaitu Sabat hari ke-7 sebagai hari perhentian dan ibadah, bukan hari Minggu. Jadi ini adalah salah satu yang sangat ciri khas dari ajaran ini, yaitu ada 4 poin atau 4 ajaran yang sangat khas. Dan untuk khas yang pertama yaitu Sabat hari ke-7 itu yang kita ketahui sekarang sebagai hari perhentian dan ibadah, bukan hari Minggu. Yang kedua, pelayanan Kristus di surga, khususnya di ruang Maha Kudus sebagai imam besar. Poin yang ketiga, panggilan pada hidup sehat, termasuk dalam pola makan, penghindaran dari minuman alkohol dan tembakau, serta melakukan gaya hidup yang sederhana. Dan nomor 4 atau yang terakhir, pelayanan, pendidikan, dan misi. Bahwa gereja tidak boleh hanya berdiam diri, tetapi harus mendidik, melayani, bahkan menginjili dunia. Tokoh-tokoh ini bekerja keras, sangat-sangat bekerja keras, seringkali tanpa gaji. Hanya dengan iman mereka sendiri, mereka menulis buku, majalah, dan berkeliling ke berbagai tempat. Mungkin teman-teman ada yang sudah
pernah lihat atau bahkan mempunyai buku-buku dari tokoh-tokoh tersebut, seperti buku dari Ellen G. White yang sudah banyak dimiliki dari beberapa orang. Dan kita bisa lihat bahwa dari komunitas kecil yang sangat sederhana, perlahan terbentuklah organisasi yang lebih teratur. Dan kita masuk dalam bagian yang terakhir, yaitu bagian 6. Dari gerakan kecil menjadi gereja sedunia. Film ini menutup dengan menunjukkan bagaimana dari kegagalan besar lahirlah gerakan yang justru semakin kuat. Mereka tidak lagi hanya menunggu Kristus datang tanpa arah, tetapi membangun sebuah gereja dengan visi misi yang sangat jelas. Pada tahun 1863, secara resmi berdirilah Gereja Advent Hari ke-7. Dari kelompok kecil, mereka bertumbuh menjadi gereja yang kini memiliki jutaan anggota di seluruh dunia. Dengan sekolah, rumah sakit, dan pelayanan misi internasional yang ada. Dan kita bisa lihat dan ketahui bersama bahwa pesan dari film ini sangat-sangat jelas. Kegagalan bukanlah akhir. Kadang justru melalui kekecewaan besar, Tuhan bisa menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Dan sebagai penutup dari video ini, film Tell the World bukan sekedar mengisahkan sejarah gereja, melainkan juga mengajak kita untuk merenungkan kekuatan iman yang dapat mengubah hidup. Melalui kisah nyata dari William Miller dan pengikutnya, kita melihat bagaimana keteguhan dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan dan kekecewaan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ketika harapan tampak pupus dan kesulitan yang menghampiri kita, film ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya tentang menerima jawaban, tetapi juga tentang percaya bahwa ada rencana yang lebih besar di balik setiap peristiwa. Seperti yang dialami oleh Miller dan pengikutnya, dari kekecewaan besar di tahun 1844, Tuhan membangkitkan sebuah gerakan iman yang membawa terang dan harapan ke seluruh dunia. Dan bagi kita yang menonton film Tell the World, memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga tentang pentingnya kesetiaan kita kepada Tuhan, doa sebagai permohonan kita kepada Tuhan, dan keberanian kita untuk bangkit dari namanya kegagalan. Dan ternyata film ini mengajak kita untuk melihat melampaui kesulitan dan menemukan panggilan yang lebih besar dalam hidup kita. Dan mari kita renungkan pesan inspiratif dari film ini dan biarkan iman kita diperkuat untuk menghadapi setiap tantangan yang ada yang akan datang dalam kehidupan kita, setiap kita pribadi. Dan semoga kita semua dapat menjadi terang dunia dan garam dunia, membawa harapan, membawa berkat, menjadi orang-orang yang bisa memberkati sekitar kita dan memberikan mereka kasih kepada yang membutuhkan. Semoga dengan video kita hari ini yang saya bagikan tentang sebuah ringkasan dari film Tell the World bisa memberkati kita semua
Dan sampai kita ketemu lagi di video-video berikutnya yang akan memberkati teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.